She fell in love with a pill that could take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new drug that could feel her veins. And then she said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nindya. Saya Rizka Prastika. Saya Zahra Nadia. Kami akan membawakan materi tentang merancang pementasan teater. Dadah. Seni teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Secara etimologis, kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan, sedangkan kata teater secara istilah diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas panggung untuk konsumsi penikmatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teater juga dapat diartikan sebagai gedung ataupun juga ruang tempat pertunjukan. Nah, dalam seni teater yang kita kenal dibagi menjadi dua, yaitu seni teater tradisional dan seni teater modern. Teater tradisional, teater tradisi banyak mengungkap wacana kearifan lokal sehingga merupakan sarana pewarisan ilmu hidup atau nilai-nilai kebaikan sekaligus berperan sebagai wadah pendidikan moral masyarakat. Teater tradisi lekat pada ritual adat, kebiasaan dan kebudayaan lokal termasuk bahasa daerah. Sedangkan seni teater modern mengambil pola barat sebagai referensi. Teater dipisahkan dari tari, seni suara, dan musik. Kehadirannya adalah bagian dari produk kesenian yang menuju pada industri. Teater atau drama adalah sebuah bentuk karya seni pertunjukan yang menyajikan alih wahana teks naskah drama atau pertunjukan teatrikal yang hadir secara fisik di atas panggung atau yang disebut teater. Dalam pementasan drama, berbagai elemen seperti dialog, gerakan panggung, ekspresi wajah, dan intonasi suara digunakan oleh aktor untuk membawa karakter dan cerita menjadi hidup. Selain itu, elemen-elemen desain seperti latar belakang, properti, kostum, pencahayaan, dan efek suara juga berperan penting dalam menciptakan atmosfer dan konteks visual yang sesuai dengan cerita. Unsur kegiatan merancang pementasan teater. Untuk menggelar suatu pementasan teater, terdapat beberapa unsur kegiatan yang penting. Merancang pementasan adalah suatu kegiatan berupa rangkaian tindakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pementasan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah memahami secara teknik, prosedural, dan konseptual untuk menghasilkan tujuan pementasan. Pementasan teater secara umum, baik teater tradisional maupun non-tradisional, merupakan proses komunikasi antara pementasan seni dengan penonton. Hubungan tersebut dibangun oleh suatu sistem pengelolaan yang disebut dengan manajemen pementasan. Beberapa unsur penting dalam merancang pementasan teater yaitu 1. Unsur pelaku pementasan. Pelaku pementasan teater terdiri dari pemeran, penari, pemusik, dan para pekerja di bidang artistik pementasan. Tugas dan fungsi pekerja di bidang artistik pementasan antara lain untuk memastikan bahwa unsur artistik penunjang pementasan seperti penata lampu, penata efek visual, penata musik, dan lainnya dipersiapkan dengan sempurna. Yang kedua, unsur penggiat pementasan. Penggiat pementasan dalam pementasan teater disebut sebagai orang-orang atau para pendukung di bidang non-artistik. Biasanya, mereka bertugas untuk memenuhi kebutuhan di bidang non-artistik. Contohnya seperti perizinan dan publikasi. Nah, dalam teater non-tradisional, unsur penggiat teater sangat penting karena bisa mengkoordinasi penonton dan publikasi mengenai pementasan. Ketiga, unsur materi pementasan. Materi pementasan adalah wujud pementasan teater yang dibangun melalui proses kreatif. Kemudian yang keempat, unsur penonton pementasan. Penonton merupakan sekelompok orang yang datang untuk menikmati dan menyaksikan tontonan. Penonton bertindak sebagai apresiator, penikmat, dan penilai materi seni yang dipentaskan. Dan yang kelima, unsur publikasi. Publikasi sangat penting untuk pementasan teater yang ditunjukkan untuk masyarakat umum. Pada publikasi akan ditunjukkan informasi mengenai lakon yang akan dipentaskan, waktu pementasan, dan lokasi pementasan.
Publikasi teater bisa disampaikan melalui berbagai teknik informasi. Contohnya adalah media elektronik seperti televisi, bioskop, radio, dan media sosial. Bisa juga dalam bentuk media massa seperti koran, majalah, jurnal, poster, pamflet, spanduk, dan baliho atau banner. Apa saja yang harus dilakukan untuk mengadakan teater yang menarik? Nah, untuk mengadakan pementasan teater yang menarik, ada baiknya dilaksanakan teknik merancang pementasan agar acara berlangsung dengan baik dan lancar. Pementasan teater dapat dilakukan dengan cara pembagian wilayah kerja artistik dan non-artistik, meliputi kegiatan merencanakan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan terhadap kegiatan. Dalam teknik pementasan teater dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kegiatan artistik dan non-artistik. Kegiatan wilayah artistik bertugas untuk menyiapkan materi, sedangkan wilayah non-artistik bertugas sebagai penyelenggara pementasan. Pertama, kita perlu membentuk panitia. Panitia dibedakan menjadi tim produksi dan tim artistik. Tim produksi terdiri dari pimpinan produksi, sekretaris, bendahara, dokumentasi, publikasi, dan pendanaan. Sedangkan tim artistik terdiri dari sutradara, penata panggung, penata cahaya, penata suara, penata musik, penata busana, dan penata rias. Tiap tim memiliki peran pentingnya, jadi diperlukan kerjasama yang baik antara semua tim ya. Kedua, setelah membentuk susunan kepanitiaan, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk pementasan teater. Setelah panitia terpilih, langkah selanjutnya adalah menentukan ide dan gagasan cerita untuk diangkat menjadi pertunjukan teater ini. Dalam hal ini juga menentukan genre yang akan dipakai dalam teater, misalnya komedi, romantis, tragedi, atau jenis genre lainnya. Genre akan menentukan tampilan panggung dan hiasan pada teater. Ketiga yaitu membuat naskah. Dalam teater yang menampilkan drama, maka harus ada naskah yang dibuat. Naskah berperan penting dalam menyampaikan isi pesan dari pementasan teater itu, seperti dialog-dialog, setting tempat, dan suasana yang harus dibawakan untuk penonton. Penulis naskah harus memperhatikan alur cerita, konflik, dan gaya bahasa bicara yang digunakan. Agar menghasilkan pementasan yang menarik, penulis harus memikirkan cerita yang unik dan membuat penonton tertarik. Keempat, memilih pemeran dan kru. Kru dapat membantu pementasan dalam segi teknis, maka pilihlah yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Sama halnya dengan pemeran, pilih yang cocok membawakan karakter-karakter yang ada pada pertunjukan teater itu. Semua dasar teknik selesai, langkah terakhir sebagai penyempurna persiapan adalah melakukan latihan dengan maksimal, melatih para pemeran untuk tampil secara maksimal. Pemeran perlu penyesuaian membawakan sebuah pementasan. Latihan yang baik diawali dengan latihan rutin berupa pemanasan, olah tubuh, dan olah suara. Para pemain juga perlu melatih imajinasi dan konsentrasi agar gerak tubuh, ekspresi, dan intonasi suara sesuai dengan tokoh yang diperankan. Maka dari itu, apapun jenis pementasannya, pentingnya diadakan latihan semaksimal mungkin agar didapatkan hasil yang baik. Penonton dapat terhibur dan memetik pesan dari pertunjukan tersebut. Kreativitas teater adalah suatu metode atau cara untuk mengoptimalkan kemampuan kamu dalam penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pembelajaran seni teater. Untuk memahami pengelolaan dalam merancang pementasan seni teater dengan bekerja sama dan penuh tanggung jawab. Proses kreatif yang kamu lakukan dapat mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pertemuan antar para penyusun teater. Yang kedua, melakukan pemilihan lakon bersumber teater tradisional atau kontemporer, atau juga campuran dari tradisional dan kontemporer. Yang ketiga, melakukan kegiatan non-artistik pementasan. Dan yang terakhir, pelaku seni dapat melakukan kegiatan gladi kotor.